Oke, salam kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Budi Wijaya. Saya adalah eksekutif chef di salah satu hotel berbintang di kota Yogyakarta. Saya lahir dan tumbuh berkembang di Provinsi Lampung, di Sumatera sana. Dan di tahun 2000-an, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di kota Yogyakarta. Ketika itu saya sempat ambil kuliah di jurusan perhotelan dan saya konsentrasi sekali di tata boga atau kuliner ini. Nah, dari situlah awal karir saya. Saya kurang lebih sekitar 13 tahun saya berkecimpung di dunia kuliner. Saya dedikasikan waktu dan umur saya di dunia ini sampai saatnya detik ini saya sudah menduduki di jabatan eksekutif chef di hotel ternama di Yogyakarta, di Change International pula. Kenapa saya memilih profesi ini? Nah, ini menarik. Bagi saya, profesi eksekutif chef itu adalah profesi yang seksi. Kenapa seksi? Ya, bukan berarti profesi-profesi yang lain kurang seksi, tapi bagi saya profesi ini adalah paling seksi. Kenapa seksi? Profesi ini membutuhkan dua karakter yang biasanya dimiliki seorang manusia, laki-laki dan perempuan. Karakter pertama, karakter dari sisi kewanitaan, kelemah lembutan, penuh cinta, perasaan. Perasaan-perasaan itu yang harus dimiliki oleh seorang chef untuk menghasilkan karya. Dengan penuh cinta, kita bisa menyajikan makanan yang cukup cantik. Dengan rasa sayang, kita juga bisa menyajikan makanan yang cukup enak. Kita membutuhkan karakter dari sosok wanita. Yang kedua, karakter apa? Karakter yang dimiliki seorang laki-laki, seperti karakter tegas, disiplin, keras, yang diidentikan dengan sifat-sifat seorang laki-laki. Kenapa kita butuhkan itu? Ya, dengan ketegasan kita, dengan kedisiplinan kita, maka sifat-sifat itu akan menjadi salah satu pendorong untuk kita lebih sukses di karir kita. Kita juga bisa manajemen waktu, kita berhasil cukup bagus, kita tegas dalam urusan-urusan pekerjaan. Dua karakter ini yang dipadu-padankan yang harus dimiliki seorang eksekutif chef. Kalau salah satunya hilang, maka tidak sempurna itu eksekutif chef. Dia punya tegas saja, tapi tidak ada sisi kelembutan. Tidak ada sentuhan-sentuhan kecantikan di karyanya pasti. Apabila dia terlalu feminim, dia terlalu lembut, itu juga bahaya. Kenapa? Karena goresan-goresan di makanan maupun karirnya akan sedikit menghambat. Dua karakter itu yang harus dimiliki oleh seorang eksekutif chef. Kenapa eksekutif chef itu seksi? Ya karena itu menurut saya. Oke, kalau boleh saya bercerita sedikit, di beberapa tahun yang lalu saya sempat mempunyai proyek pribadi. Saya membuka satu komunitas di mana di situ saya mengadakan cooking class untuk anak-anak umur 7 sampai 10 tahun dan cooking class untuk ibu-ibu.
setelah sekian bulan berjalan, tapi dengan kondisi saya yang masih aktif di pekerjaan di perhotelan, itu yang tidak bisa saya cover waktunya. Kehidupan waktu saya sudah dihabiskan di pekerjaan. Maka dari itu concern saya untuk melanjutkan project pribadi untuk sharing di cooking class itu terhambat. Dan akhirnya kita stop di situ. Setelah waktu berjalan, banyak nih teman-teman tanya, "Chef, kapan dong mengadain sesi cooking class lagi buat anak-anak?" Ada lagi ibu-ibu, "Chef, tanya, menu ini resepnya apa ya?" "Chef, ada lagi chef, kalau saya mau buka usaha, saya harus bagaimana?" Nah, dari banyak-banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu, lalu galaulah saya. Ada sesuatu yang tidak beres sepertinya dalam hidup saya. Ada sesuatu yang mengganjal. Secara karir saya sudah di puncak, secara ekonomi alhamdulillah saya punya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saya pikir itu masalahnya. Ilmu yang saya dapat itu seharusnya bukan buat saya sendiri. Saya harus bisa tularkan ke semuanya. Nah, dari pengalaman dan cerita itu, saya berpikir lagi sama teman saya, kenapa kita tidak bikin satu project yang di situ kita bisa sharing. Projectnya kita kasih nama Masak Beneran. Nah, di project ini kita ingin sharing, kita ingin edukasi, tanya jawab, hal-hal yang berkaitan di dunia perhotelan, hal-hal yang berkaitan dengan kuliner, kita tumpahkan di situ. Bagaimana cara masak yang sehat, bagaimana caranya masak makanan untuk anak-anak supaya happy, gimana caranya kalau seandainya kita pengen buka warung tapi menu-menunya sederhana, bagaimana cara menghitung costing, bagaimana yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk membuka suatu usaha, profit and loss-nya, segala macam. Disitulah nantinya semua pertanyaan-pertanyaan, ganjalan-ganjalan itu nanti kita tumpahkan di channel kita, di Masak Beneran. Di Masak Beneran lah nanti jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya atau yang lain bisa terjawab. Bagaimana kita masak makanan sehat, bagaimana kita bisa bikin suatu usaha. Ikuti terus channel saya, sharing kita di Masak Beneran. Like, komen, subscribe teman-teman, itu berpengaruh bagi saya untuk saya bisa melanjutkan project ini untuk kita sharing. Maka dari itu jangan lupa teman-teman semuanya support saya di program ini di Masak Beneran supaya saya bisa lebih menularkan ilmu dan pengalaman saya selama 13 tahun ini untuk kita semuanya, supaya kita semuanya pertama hidup sehat, yang kedua kita tetap harmonis di rumah tangga karena masakan kita, yang ketiga kita bisa sukses bersama untuk membangun usaha di dunia kuliner. Tepatnya seperti itu. Oke, jangan lupa selalu ikuti channel saya. Kita bisa sharing, kita bisa komen, bisa kasih pertanyaan di situ. Kita bedah semuanya di Masak Beneran. Oke, begitu saja dari saya. Salam sehat, salam kuliner, dan wassalam.